Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan segera melantai di bursa, yaitu PT Aman Agrindo Tbk atau kode sahamnya GULA. Oke, kita masuk ke company profile. Jadi PT Aman Agrindo Tbk atau Gula didirikan tahun 2013 dengan bisnis utama industri gula. Setelah memperoleh izin yang diperlukan, perseroan mulai mengolah hasil perkebunan tebu pada tahun 2016. Pada tahun 2020, Gula memulai dengan perdagangan dan distribusi gula kristal dan gula cair. Kedepannya, perseroan akan terus melakukan ekspansi perkebunan tebu dan mendirikan pabrik gula di Pandeglang, Banten. Perseroan juga berencana menambah produk untuk penjualan seperti gula merah dan tetes tebu. Oke, ini bisa kita lihat aktivitas bisnisnya ya, mulai dari gudang operasional, lahan perkebunan hingga produk hasilnya yang dihasilkan. Oke, untuk struktur IPO, jadi Gula akan menawarkan jumlah saham sebanyak 214.072.500 lembar dengan persentasi IPO 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominal Rp100 per lembar dan harga penawaran indikasinya ya Rp250 hingga Rp300 per lembar. Dari sini kita bisa dapat hasil nilai IPO maksimal itu senilai 64.221.750.000. Adapun penjamin emisinya adalah UOB Kay Hian Sekuritas. Oke, kita bisa lihat struktur permodalan sebelum penawaran umum dan setelah penawaran umum. Oke, kita masuk ke jadwal IPO. Jadi masa penawaran awal dari tanggal 23 sampai 29 Juni, kemudian diikuti oleh tanggal efektif 8 Juli, masa penawaran umum 12 sampai 18 Juli, diikuti dengan tanggal penjatahan 18 Juli, tanggal distribusi saham 19 Juli dan diakhiri pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 20 Juli 2022. Adapun rencana penggunaan dana hasil IPO itu terbesar ya, 57% itu digunakan sebagai belanja modal berupa pembelian dan instalasi mesin produksi gula merah dengan pihak ketiga. Kemudian 23% belanja modal berupa pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya. Sisanya 20% itu modal kerja perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung. Oke, keunggulan kompetitif yaitu tersedianya lahan perkebunan tebu yang luas. Jadi perseroan menjalankan 2 lahan perkebunan tebu, baik lahan milik perseroan sendiri maupun lahan yang disewa dengan total area seluas 152,8 hektar. Dengan area perkebunan tebu yang luas membantu perseroan dalam menjamin kepastian pasokan tebu. Kemudian lokasinya strategis ya, berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang memiliki upah minimum regional UMR yang relatif rendah dibandingkan kabupaten lainnya di Pulau Jawa. Jadi menghemat dari segi biaya produksi. Oke, kemudian perseroan memiliki manajemen kunci yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Oke, kita masuk ke resiko-resiko. Jadi yang pertama dari resiko utama adalah resiko penurunan ketersediaan pasokan gula tebu. Kemudian resiko usaha itu ada resiko kenaikan biaya perolehan sumber gula bagi perseroan, resiko persaingan usaha, dan resiko tidak diperpanjangnya sewa lahan perkebunan tebu. Kita masuk ke resiko umum, itu ada resiko perubahan nilai tukar mata uang asing, resiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Adapun resiko bagi investor adalah resiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, fluktuasi harga saham, dan resiko kebijakan dividen. Kita masuk ke key financial highlight. Ini data berdasarkan 30 April 2022, yaitu liabilitas per aset sebesar 0,3 kali, liabilitas per ekuitas 0,5 kali, DSCR 0,2 kali, pertumbuhan aset 4%, pertumbuhan liabilitas 9%, dan pertumbuhan ekuitas 2%. Kemudian kita masuk ke ikhtisar laporan laba rugi, sama datanya per 30 April 2022, net profit marginnya di 3%, gross profit margin 10%, return on asset 4%, return on equity 5%, dan
Pertumbuhan revenue ada tekanan 24% dan net profit growth juga ada tekanan 46%. Oke, demikian untuk presentasi IPO kali ini. Terima kasih.